Oke, jadi teman-teman dimanapun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Terima kasih sudah bergabung. Kita 2 minggu yang lalu ya, yang terakhir. Jadi saat ini kita membahas topik yang selama 2 minggu ini menjadi pembicaraan, yaitu perang Iran-Israel. Yang kita tahu dulu kira-kira kalau Bosman komen 2-3 tahun yang lalu bahwa saya mengatakan misalnya Iran akan menyerang Israel, itu banyak sekali yang menganggap nggak masuk akal dan lain sebagainya karena Anda nggak tahu Iran. Kemudian begitu Israel menyerang Iran, nah mulailah teori-teori bahwa ini akan jadi perang dunia ketiga atau apapun itu, mulai pokoknya ngikutin tren lah gitu ya. Nah beda sama teman-temannya Bosman atau yang biasa mengikuti eh, setengah teori konspirasi padahal full data. Karena saya nggak pernah mengatakan sesuatu yang bukan berdasarkan data. Tapi wajar yang di luar sana. Tapi kalau teman-temannya Bosman mah pasti nggak ada yang berpendapat. Semuanya udah ready semua. Dan sekarang pertanyaannya ke depan bagaimana gitu kan. Oke teman-teman. Mungkin saya awali dengan sebuah pertanyaan. Apa sih makna perang yang terakhir antara Iran dengan Israel? Nah gitu aja deh. Saya ulangi. Apa makna perang antara Iran dan Israel? Jadi saya kasih ilustrasi aja. Makna perangnya adalah pesawat senilai 1 triliun rupiah membawa bom senilai 100 miliar dengan biaya mengangkutnya 400 juta rupiah per jam untuk membunuh orang-orang tidak berdosa, orang-orang miskin yang kalaupun punya pendapatan gajinya cuma 4 juta sebulan UMR. Saya ulangi lagi ya. Makna perang adalah pesawat senilai 1 triliun membawa barang bom senilai 100 miliar rupiah dengan ongkos 400 juta per jam untuk membunuh orang tidak berdosa ataupun orang yang bergaji kecil senilai UMR gitu ya. Di sini perang tidak ada matematiknya. Perang itu pasti biaya besar, tidak ada untungnya gitu ya. Lalu siapa yang untung? Nomor satu yang jelas yang rugi adalah pembayar pajak. Yang jelas adalah rakyat Amerika itu seumur hidupnya dibohongi oleh pemerintahnya yang korup, yang manipulatif. Kalau di Indonesia kan ada KKN ya, kolusi, korupsi, nepotisme. Atau bahasa Inggrisnya CCN gitu, corruption, collusion, and nepotism. Kalau di Amerika tuh C-nya nambah satu. Ada konspirasi atau conspiration. Jadi Amerika itu adalah negara penuh konspirasi, penuh kolusi, penuh korupsi, dan penuh nepotisme. Lebih parah dari Indonesia? Yes. Rakyatnya dibohongin selama tahunan, selama 200 tahun? Yes. Gitu ya. Bedanya adalah dengan di Indonesia, rakyatnya dibikin pendapatannya sekitar 60 ribu dolar per tahun. Kalau di Indonesia, cuma 4 ribu dolar. Jadi bedanya mereka 12 kali lebih kaya. Karena 12 kali lebih kaya jadi nggak marah-marah banget. Kalau kita ini sudah kecil cuma 4 ribu dolar. 4 ribu dolar kalau kali 15 ribu, 60 juta per tahun atau 5 juta sebulan income-nya. Dibikin rata-rata seluruh penduduk begitu. Jadi kita ini tidak dibikin kaya. Yang lucunya kok legowo, kok pemerintahnya goblok-goblokin lu pada diem aja. Kalaupun kita mengingatkan perintah, bukan mengkritik, mengingat perintah kita dianggap anti pemerintah. Gitu ya. Yang di atas sana tuh ya orangnya dia-dia lagi, dia-dia lagi. Dan itu nggak apa-apa. Tapi tetap kita jangan menyerah untuk memberi pelajaran supaya nanti generasi berikutnya yang menjadi pemimpin adalah mereka-mereka yang nasionalis. Saat ini mudah-mudahan sebentar lagi kita tahu adalah sekitar 20 orang yang di lingkupnya pengganggu pemerintah sekarang, yaitu orang-orang dari sisa-sisa ada 17 menterinya Pak Jokowi dan 3 pejabat sejajar kementerian yang juga orang-orang Jokowi yang masih mengganggu Pak Prabowo. Mudah-mudahan dalam
ulang tahun pertamanya Pak Prabowo menjabat yaitu Oktober, pada diganti semua karena kita tahu yang membuat gaduh ini adalah mereka-mereka dari rezim-rezim lama yang masih nyisa. Jadi kita ngingetin ya, kita aminin aja ya. Dan kita percaya bahwa beliau adalah orang yang luar biasa selama tidak diganggu oleh 17 pejabat militer kementerian dan 3 sejajar kementerian tadi, atau sekitar 20 orang deh. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang sangat penting. Siapa dari teman-teman, saya mau mengatakan ini kalimatnya begini, siapa dari teman-teman yang selama 2-3 tahun terakhir ini bisnisnya turun gitu ya. Bisnis ya, saya bicarakan pebisnis. Kalau teman-teman yang mungkin sebagai pegawai, Anda bisa rasakan perusahaan Anda tuh income-nya turun atau tidak. Ini yang saya mau bertanya gitu ya, selama 2-3 tahun ini. Nah, teman-teman, kalau Anda merasakan penurunan tersebut dalam 2-3 tahun terakhir, entah omset, entah profit, dan lain sebagainya, itu akan jadi nilai permanen. Ini saya mau jelaskan, bahwa kalau Anda mengalami turun, ini akan turun terus, gitu. Karena ini ada sesuatu yang baru yang terjadi di tahun 2025 ini yang merupakan akumulasi perjalanan 5 tahun terakhir setelah COVID tahun 2021-2022, ditambah dengan disrupsi yang paling parah adalah disrupsinya tarifnya Trump ini sangat parah sekali. Dan mereka-mereka yang mengalami penurunan ini biasanya bukan karena tarif, karena sebelum tarif pun udah bergerak turun ditambah tarif ini. Karena niat tarifnya Trump ini memang strategi pertama adalah membuat bangkrut semua negara. Karena Anda kalau udah bangkrut kan Anda panik. Pada saat panik Anda udah nurut aja maunya Amerika. Karena Amerika sudah ngitung, kalau selama 6 bulan ke depan dibikin turun semua, orang nggak ada yang jual beli, dibikin bangkrut, itu maunya dia sehingga nanti surrender, menyerah. Nah, bangsa seperti Iran, itu bangsa yang nyebelin Amerika. Bangsa seperti Kuba, seperti Korea Utara, itu nyebelin banget. Karena mereka nggak mati-mati. Mereka udah diembargo, apalagi Iran ya, udah diembargo, dibatasi segala macam. Masih bisa buat roket yang segitu banyak, misil atau rudal yang begitu banyak, rudal balistik lagi, yang 2000 km, 4000 km. Anda bayangin, kalau kita lagi duduk-duduk malam ini gitu, Toto Singapura ngelepas roket ke Indonesia, der gitu, apalagi ke ibu kota baru kita, ke IKN gitu, weng gitu. Itu ditembak 5-5-5-nya masuk tepat di tengah itu. Nggak ada sama sekali Iron Dome atau roket-roket yang menahan, yang meledakkan di udara, yang mengintercept di udara, nggak ada. Kalau ke ibu kota kita sekarang, kita pasrah aja melihatnya jeger gitu. Kita cuma modal, ya Allah semoga nggak ke tempat gue gitu aja, jeger gitu aja. Karena nggak ada sekali antisipasi bahwa warlike atau model perang yang sekarang berubah pun kita tidak pernah mengantisipasi bahwa dulu ya, zaman dulu perang itu adalah pakai pedang, kemudian pakai kuda, kemudian pakai kapal laut gitu ya, kemudian pakai kapal terbang Perang Dunia Pertama, kemudian sudah pakai bom yang besar Perang Dunia Kedua, pakai pesawat dan lain sebagainya. Dan orang berpikir perang itu kan pakai pesawat, sekarang udah pakai drone. Sekarang ini perang udah nggak pakai tentara lagi, udah nggak ada battleground di daratan lagi, yang ada battlenya airspace. Jadi pakai rudal, rudalnya satu orang mungkin ngendaliin 100 rudal ditembak sehari satu orang aja, benar nggak? Jadi perang itu sudah berubah, dan kita strategi perang kita di Kemhan nggak berubah, strategi kita di tentara juga tidak berubah. Jadi apa yang terjadi di sistem kita tadi, balik ke ekonomi yang turun, itu jadi permanen. Anda kalau saya lihat aja, saya mau balik ke bisnis. Bisnis Anda ini akan permanen, dan saya merasakan di beberapa unit usaha saya yang dilakukan adalah nomor satu adalah namanya break pattern. Ya, teman-teman, siapapun Anda yang merasakan, ini tipsnya dari Bosman, siapapun teman-teman yang merasakan masalah ekonomi yang lagi down, atau perusahaan Anda bekerja lagi sunset, lagi down, jangan harap, mudah-mudahan nanti pemerintah Prabowo membuat ini akan naik gitu ya, atau selesai perang tarif. Tidak, teman-teman. Terus saja akan begini terus. Jadi nomor satu Anda harus break pattern gitu ya. Pola, break pattern. Saya harus kasih ilustrasi dulu nih teman-teman, agar memahami apa itu break pattern. Break pattern itu begini teman-teman. Kalau Anda
katakanlah rumahnya di Bekasi, kantornya di Sudirman gitu ya. Anda setiap hari naik bus, kemudian turun di terminal A, kemudian ganti bus, sampailah ke kantor Anda. Anda setiap hari melakukan itu gitu. Itu adalah sebuah rutinitas yang sudah selama 5-6 tahun. Yang disebut break pattern itu adalah coba ubah naik ojek, coba ubah naik KRL, coba dirubah naik. Jadi diubah polanya sehingga sudut pandangnya berubah. Nah, Anda yang nomor satu adalah ubah semua pattern atau pola-pola bahwa apa yang Anda lakukan Anda tidak boleh lakukan lagi. Ingat ya, Anda misalnya, wah kayaknya marketingnya ini harus kita pakai selebriti atau selegram gitu ya. Lupakan. Karena Anda udah pakai 5-6 biji, oh mungkin orangnya kurang terkenal. Dan lain sebagainya. Lupakan di pala Anda bahwa Anda harus pakai selegram. Sekarang Anda pakai nano influencer deh, mereka yang punya follower di bawah 3.000 deh gitu ya. Lupakan cara-cara itu. Karena itu udah cara kemarin. Buktinya Anda sunset kok gitu ya. Jadi ada banyak hal yang kita mau ingatkan bahwa saat ini nilainya permanen. Bahkan kemarin untuk pertama kali saya cocok dengan Ibu Menteri Keuangan bahwa dia mengatakan ekonomi Indonesia yang turun saat ini akan menjadi permanen. Itu benar tuh. Jadi saya berkali-kali mudah-mudahan membuat teman-teman agak kebangun gitu ya karena permanen sekali lagi. Nah, bagi Anda yang up sekarang, kebalikan, bagi Anda yang ekonominya up atau bisnisnya up, follow through. Ikutin aja, karena itu udah pasti benar. Nah, lalu kita tahu bahwa dalam 5 tahun terakhir kan ada kelas menengah itu turun sekitar 40 juta orang turun dari kelas menengah menjadi kelas bawah gitu ya. Yang disebut permanen ini itu paling yang bisa naik hanya 10, paling top 15% kalau mereka mindsetnya mereka puter, mereka ubah. Kalau nggak diubah, itu udah sunset. Anda miskin permanen. Nih gua ngomong lagi kenceng-kencengnya. Karena saya juga mengingatkan di grup saya, mengingatkan di mitra bisnis saya, mengingatkan di anak buah saya gitu ya. Bahkan di BJB. Saya kenceng sekali bahwa apa yang lo lakukan kemarin yang membuat sunset, ubah pola pikir lu, kalau enggak lu gue pecat gitu. Ini ke depan ini benar-benar yang kita harus rubah banyak hal, termasuk kebiasaan kita gitu ya. Tapi sekali lagi saya hanya memfokuskan ke bisnis karena begitu Anda itu makmur, Anda itu tajir, Anda baru bijak. Jangan harap orang hidup dari sumbangan, hidupnya jadi bijak. Misalnya gue orang ustadz yang hidupnya cuman ngemis dari sumbangan, dari itu segala macam. Terus gue jadi bijak, ngomong bijak, kagak. Itu gue cuman apalan. Jadi jangan sampai Anda berpikir bahwa dengan Anda belajar ilmu agama, tapi tidak mempraktekannya, terus Anda menjadi bijak. Lupakan. Ujungnya Anda jualan agama. Jadi yang saya maksud adalah semua orang bijak, itu pasti orang yang sudah kaya. Kalau Anda bilang enggak, yang penting saat ini kita yang penting surga dan jauh dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Kaya itu nggak pernah dilarang sama agama, gitu ya. Jadi ini yang saya mau teman-teman saya provok ke teman-teman. Saya mohon maaf, saya provok ke teman-teman. Jadi yang saya harapkan adalah teman-teman menyadari bahwa coba kita mereview. Kalau memang benar-benar kita sunset, ubah. Yang jadi pertanyaan teman-teman adalah, bosman, gimana ngerubahnya gitu kan? Oke. Nomor satu adalah, saya minta waktu ke teman-teman sekitar 36 jam kali, lo bareng-bareng gue gimana? Gitu ya. 36 jam, saya akan buktikan bahwa bagaimana caranya membuat Anda bisa sukses, bisa mudah sukses, dan bisa berubah. 36 jam, nanti hubungi panitia, hubungi Mbak Nadine atau segala macam. 36 jam yang ngapain? Karena nggak mungkin 1 jam. Saya hari ini cuma memberikan wawasan aja bahwa ilmu sekarang udah bergeser. Saya kasih tahu ya, saya kasih tahu. Bosman ini Anda boleh cek di YouTube-nya Bosman. Itu cek number 1. Saya sudah mereview, timnya Bosman tentunya mereview. Ini terjadi pergeseran Bosman, algoritmanya bergeser, ini viewer tuh bergeser, selera tuh bergeser, ini bergeser gitu ya. Dan lain sebagainya. Oke, apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan
lupakan yang masa lalu. 5 tahun sukses kita lupakan. Kita nggak mau glory from the past, kita nggak mau membanggakan masa lalu. Kita lihat ke depan. Oke, kita ubah strateginya, ubah begini, ubah begini, ubah intonasi, ubah ini, udah penekanan dan segala macam, jumlah kata-kata, semua kita ubah. Dan algoritmanya Anda tahu, sekarang 500.000 per video, dia 600.000 ke atas, Toto 20 juta viewer per bulan, angka 200-300 juta tuh oke didapat dari timnya YouTube gitu ya. Kemudian timnya IG, nanti Bosman kasih screenshot, bahwa sekarang IG-nya Bosman itu yang dilihat bukan banyak-banyakan follower teman-teman. Atau sosial media tuh bukan banyak-banyakan follower. Aduh di TikTok gue baru sekian ribu, oh baru sekian ratus gitu. Nggak peduli, karena yang penting sekarang engagement. Engagement itu adalah like, comment, viewernya gitu ya. Dan Anda bisa lihat dari memang followernya Bosman di IG cuman 2 juta, tapi viewer atau engagementnya adalah 75 juta, alias satu hari itu hampir berapa, 5 juta, nggak sampai 3 jutaan, 3,5 juta, 75 juta per 30 hari. Nah, dengan adanya kita punya media sendiri di IG, di TikTok segala macam, diselipin produk-produk kayak dinaran dan lain sebagainya, Anda tahulah, itu akan menaikkan apa namanya engagement dan tentunya leads dari produk-produkmu gitu ya. BJB aja sekarang udah naik 20.000 kok gitu ya. Begitu kita masuk, udah yang tadinya sekitar 4,7 juta nasabah, disentuh di sini, disentuh sini, langsung naik, dan tambah iklan yang mahal-mahal. Ya walaupun kita punya brand ambassador KDM gitu ya. Tapi itu akan grow, naik pelan-pelan. Karena kita ubah, banyak hal yang kita ubah. Nah teman-teman, jadi Bosman akan memberikan waktu 36 jam kepada sahabat semua. Gimana caranya kita bersama-sama, shoulder to shoulder, benar-benar gue ketemu lu, benar-benar kita ngobrol. Dan saya akan ajarkan bagaimana keluar dari masalah keuangan Anda yang sunset ini, gitu ya. Apapun itu, tapi bagi Anda bilang, oh bos gue udah naik, gimana caranya ngelipat 2 atau 3 kan? It's my expertise gitu ya. Jadi teman-teman, bayar nggak Bosman? Karena 36 jam itu pasti bersama-sama Bosman, nginep, makan, saya nggak mau di tempat yang tidak nyaman pastinya, dan saya nggak mau di Jakarta, karena Jakarta udah crowded. Saya memilih Jogja kali ya, karena tempatnya lebih ngangenin. Jogja itu versi saya. Kalau Bali kemahalan, terus Jogja cukup di tengah Jawa gitu ya. Terus ya hotelnya juga ya bintang 4 lah kira-kira. Ya Anda ngitung sendiri lah. Hotel, makan, 36 jam Anda hitung sendiri. Ilmu mah gratis. Tapi sarana gitu ya. Kemudian juga saya selalu menggunakan 10.000 watt untuk power dari mic. Kemudian banyak hal-hal detail-detail, saya pasti pakai quadrophonic depan sudut soundnya, jadi bener-bener kayaknya Dewa punya musik geternya kalah lah sama Bosman punya sound system. Detail-detail seperti itu Anda nggak akan pernah mau tahu, tapi yang jelas itu tidak murah gitu ya. Nah, jadi saya kerja Bosman gimana ya, pengen ikut banget. Oh nggak apa-apa. Jadi Anda perlu sacrifice waktu Anda perlu yang penting waktu Anda. Karena gini, kalau Anda nggak mengorbankan waktu Anda, ya Anda kemakan sama waktu Anda sendiri. Karena ujung-ujung, aduh kapan lagi ya. Nggak pernah ada kapan-kapan, itu opportunity itu now gitu ya. Jadi sempetin, nanti minta Mbak Nadine nomor kontaknya untuk berdiskusi secara langsung, dan diskusinya jangan lewatin ini bukan untuk jualan, tapi saya untuk memberikan informasi. Dan teman-teman, ada yang menarik adalah teman-teman yang Gen Z, siapapun Anda. Gen Z ini adalah Anda tahu 80% dari karyawannya Bosman itu adalah Gen Z. Saya sangat suka dengan Gen Z karena Gen Z ini melek digital. Gen Z ini sangat cepat dan adaptif dalam bidang digital, AI, dan teknologi. Saya kagum sekali. Gen Z ini kelemahannya cuma baperan aja. Karena kebanyakan lihat screen itu kan nggak ada ekspresinya. Jadi begitu berhadapan dengan sesama manusia, ekspresinya jelek sekali, mudah menyinggung orang dan mudah tersinggung gitu. Kelemahannya itu doang. Dan itu paling digamparin sedikit, nangis-nangis bentar sama Bosman, akhirnya dia ngeliat dunia, bahwa dunia itu bukan seperti
seperti screen gitu ya. Nanti dia lihat dunia nyata gampang kok. Jadi dinangisi 1-2 kali Gen Z itu udah langsung menjadi orang yang ngerti dan cepat sekali ngertinya gitu ya. Jadi bagi teman-teman pasti Nadine tahu banget tuh. Udah nangis berapa kali Mbak Nadine? Nah nanti dia cerita ada. Jadi eh, dan gampang bagi saya adalah membangunkan orang dengan kesadaran menjadi oh iya dapat ahanya, dapat nangisnya. Nangis itu kadang-kadang kesel sama saya. Jadi kita tuh coach yang nyebelin, asshole gitu ya. Tapi kalau dia follow through dan anak sekarang tuh follow through-nya bagus atau apa namanya followership-nya bagus ya. Saya pikir enak gue ngambil Gen Z aja yang usianya uji kelamin lah, usia jigo kelakuan minus lah, kira-kira 25 tahunan lah para usia jigo-jigoan ini, usia 25 ini. Emang kelakuannya minus semua. Minus tuh karena tadi emosinya nggak bisa, toto marah, toto meledak, nadanya tinggi ngomong sama yang lebih tua. Tapi karena saya ngerti gitu ya, sehingga sekali dua peringatin mereka bete, tapi karena followershipnya bagus mereka ngikutin, deng mereka take off. Dan itu yang saya kagum. Jadi jujur aja, Mbak Nadine nanti boleh cerita sama teman-teman berapa miliarder yang Bosman ciptakan dan semuanya masih Gen Z gitu ya. Ceritain aja nih partnernya Bosman yang ini usianya segini, nangis sebentar, bete sebentar. Bahkan partnernya Bosman pernah setahun nggak ngomong, terus sekarang ngomong berarti jadi milioner juga gitu ya. Nah cerita-cerita kayak gitu, saya akan detailkan nanti selama 36 jam di bulan Agustus, masih lama. Dan teman-teman saya break sebentar selama 10 menit. Habis itu saya akan ceritakan sesuatu yang kalian nggak pernah dapat tentang Iran dan Israel. Oke, Mbak Nadine lanjut. Oke, thank you. Oke, Oke. teman-teman, kita akan masuk ke topik war by all means atau perang yang terjadi antara Israel dengan Iran. Jadi teman-teman, kita harus cerita dulu kenapa Iran itu adalah sebuah makhluk yang mengerikan bagi Amerika. Jadi Iran sudah diembargo, Iran bisa menciptakan roket sampai 6.000 diduga. Dan ketika Isfahan, Natanz, dan Fordo itu dibom oleh Amerika, pertanyaannya adalah kenapa tidak ada radiasi? Kenapa ledakannya tidak meledak ekstra karena ada uranium? Makanya Amerika hanya propaganda. Memang benar Amerika masuk, membom, tapi yang dibom hanya cangkang, yang dibom hanya beton-beton lama, yang dibom hanyalah sebuah pabrik, bukan yang sebenarnya. Yang sebenarnya tidak diketahui. Jadi bukan sekedar Iran itu teknologinya maju, tetapi dia juga bisa mengelabui. Dan yang dikelabui adalah Amerika. Anda bisa bayangkan betapa sebenarnya Trump itu kecewa sampai kemarin menggunakan kata F-word. Benar-benar dia kecewa, dia marah, dia merasa dibodohin, tetapi di depan dia harus menyatakan bahwa dia menang, akan damai, akan dalam tanggal 24 harus selesai, dan lain sebagainya. Itu semua bullshit, itu semua adalah tidak benar. Yang kalau logika aja, teman-teman, Anda termakan dengan berita-berita barat. Kalau berita yang nyata adalah, katanya di bom adalah tempat reaktor nuklir atau pabrik nuklir atau labnya nuklir atau program nuklir, apapun yang disebut. Benar nggak? Itu kalau dibom ya nuklirnya meledak juga, benar nggak? Tapi adakah yang waktu dibom nuklirnya meledak? Nggak ada. Jadi Amerika ngebom apa? Ya ngebom cangkang kosong. Jadi di situ teman-teman yang pro Israel yang suka membunuh orang itu pasti kecewa. Dan pasti kecewa sama Bosman karena membela Iran. Apalagi orang-orang yang termakan sama doktrin-doktrin Iran itu Syiah. Ada tuh Islam-Islam yang kemakan sama Amerika, yang padahal kira-kira sebelum tahun 79, sebelum Ayatullah Khomeini menjadi pemimpin tertinggi spiritual atau supreme leadernya itu, Iran, nggak ada tuh keributan antara Syiah Sunni itu. 40 tahun terakhir aja. Jadi kalau di sebuah daerah di Jawa Timur, di Jawa Barat ada yang wah lu Syiah lu itu Anda kemakan doktrin-doktrin dari Barat. Dan alhamdulillah
Saya kagum sekali dengan pembenci-pembenci aliran-aliran dengan dalil apapun. Jadi saya berani menantang bahwa Anda kemakan propaganda dari Barat. Sekali lagi, dan itu baru 40 tahun terakhir. Jadi teman-teman, saya cuma mengingatkan bahwa Iran terlepas dari agamanya, dia adalah negara yang unik, negara yang sangat tidak disukai Amerika karena dia anti IMF gitu ya. Kemudian dia anti World Bank, dia anti dolar dan dia bisa survive. Anda bayangkan kalau rebel atau kayak yang memberontak tadi seperti Iran tadi yang mencoba membangun dengan proksinya ya. Jadi kita tahu dia membangun perang pertama selama 40 tahun sebelum dia membangun kekuatan militer baik itu Israel ataupun Iran. Yang dibangun adalah kekuatan perangnya perang shadow. Iran pakai proksi, Israel pakai intelijen. Jadi kita tahu seperti pembunuhannya Sulaimani gitu ya, itu menggunakan shadow masuk, kemudian ahli nuklir Iran ditembak pakai roket, pakai remote dan lain sebagainya. Itu perang shadow-nya atau Mossad itu masuk ke wilayah Iran itu sudah luar biasa, benar-benar. Tapi sekarang Mossad sendiri tertipu karena dia nggak dapat di mana pangkalan pabrik reaktor nuklir atau pabrik laboratorium nuklirnya Iran, nggak ketahuan. Itu menang dari sisi uh, Iran gitu ya. Kemudian kenapa dulu proksinya Iran yang Hamas di Gaza, kemudian Hizbullah di Lebanon, kemudian Hizbullah yang di Irak, Kataib, di Kataib Hizbullah di Irak dan Houthi di Yaman, itu adalah proksi-proksinya Iran. Tapi kenapa sekarang kok tidak turun sehingga perangnya langsung Iran lawan Israel? Jadi kita mau terangkan dulu bahwa sebelum Israel melakukan serangan ke Iran, maka yang dilakukan adalah Gaza dulu, Hamas yang saat ini sudah terkocar-kacir terutama pimpinannya, kemudian Hizbullah dihajar langsung masuk ke Lebanon, dihajar adalah pimpinannya, baru pimpinannya masuk, ganti baru dihajar sampai 3 kali pimpinan Hizbullah. Sekarang mereka mungkin banyak, tapi kocar-kacir karena leadernya nggak ada. Kemudian Hafez al-Assad sikat, geser. Kenapa penting wilayah Lebanon sama Suriah? Jadi mau dikasih tahu dulu ya, kenapa itu harus diambil dulu Lebanon sama Suriah. Jadi jarak 2000 km antara Israel dengan Iran, kalau pesawat F-5 itu berangkat ke Iran, kemudian balik itu paling jauh sampai wilayah Suriah. Udah kehabisan bensin dia. Jadi mau nggak mau wilayah Suriah itu sewaktu kemarin Hafez digulingkan oleh Mossad dengan meminjam pasukan rebel, itu Mossad Israel langsung menghancurkan seluruh pangkalan udaranya Suriah. Nah sekarang kalau pesawat itu berangkat, terbang, pulang, pengisi bahan bakarnya udah di atas Suriah, jadi mereka mengisi di udara, jadi bisa balik. Karena itu Iran nggak akan mungkin bisa nyerang pakai pesawatnya Iran ke Israel, karena begitu nyerang baliknya udah pasti kehabisan bahan bakar, dan nggak punya pengisian di udara, nggak sebanyak Israel. Jadi Israel bisa melakukan itu. Nah, yang dilakukan adalah kalau F-35-nya tadi melakukan manuver, itu nggak bisa lama-lama. Karena itu juga panjang, dia harus balik. Nah, jadi kita tahu bahwa penting untuk menahan Suriah, dan terakhir dia kalau di Irak sudah banyak stasiunnya atau pangkalan militernya Amerika. Di wilayah Asia Barat sekitar 50.000 tentara Amerika berada di Asia Barat. Nah, teman-teman, jadi di sini kita lihat bahwa seluruh proksinya Iran itu sudah lumpuh semua. Banyak jumlahnya tapi sudah lumpuh. Nah, yang kita harapkan yang terjadi setelah inilah baru Israel baru masuk ke Iran, dihajar seluruh pangkalan, mereka mencarinya uranium sebenarnya, nuklirnya, tapi yang jelas mereka ingin merubah rezim. Di sini terjadi perbedaan pendapat, si Netanyahu ingin Ali Khamenei, supreme leadernya, dieksekusi seperti Saddam, tapi Trump
kurang begitu mau. Kenapa Trump tidak terlalu mau? Karena dia merasa Amerika ini tidak sekuat 20 tahun yang lalu. Sewaktu tahun 2002 si monyet Netanyahu ini minta eh, pemerintah Amerika masuk untuk membantai Saddam. Dulu Amerika kuat dan bisa membohongi dunia bahwa itu ada senjata pemusnah massal. Sekarang dunia udah tahu bahwa Iran belum berhasil membuat reaktor nuklir, belum berhasil membuat nuklir weapon, hulu ledaknya, tapi sudah menuju ke arah sana. Yang jelas belum punya, jadi nggak bisa alasan dia punya mass destruction weapon, nggak mungkin. Jadi yang rakyat dunia udah nggak bisa dibohongin lagi. Terus Amerika tidak sekuat dulu, terus juga nggak ada yang namanya Tiongkok atau Rusia yang segitu kuat. Rusia 2 tahun perang sama Ukraina dan lain sebagainya nggak goyang tuh ekonominya. Tiongkok juga sama, dan mereka bergabung dalam BRICS, sehingga yang tadinya dia adalah mungkin apa namanya tunggal atau melakukan apa namanya kekuatan sendiri, sekarang duopoli, yang satu BRIC, yang satu Amerika, dan udah nggak sebanding. Secara ekonomi BRIC udah lebih besar dari Amerika dan sekutunya. Jadi secara ekonomi Amerika nggak kuat. Kalau dia menjatuhkan rezim itu, maka dunia sudah pasti akan berani melawan Amerika, berani dedolarisasi, habis. Tapi gitu ya, di Amerika ini dilema. Kalau didiemin, Iran ini akan menginspirasi, setidak-tidaknya menginspirasi orang seperti Bosman yang sangat setuju dengan sangat anti IMF sama anti dolarisasi. Bosman adalah mempromosikan transaksi menggunakan emas. Dinaran ini adalah infrastruktur emas, dan saat ini begitu harga emas naik setiap hari berapa 3.000 kali ya orang yang mendaftar di Dinaran, dan benar-benar trennya sangat baik. Dan Anda kalau bayangin kalau Anda punya emas sekarang atau uang sekarang 2 juta 3 juta, udah beliin emas saya di Dinaran, Anda diemin aja tuh harganya udah luar biasa dan pasti naiknya. Karena apa? Karena dunia ini tidak akan perang militer gede-gedean, tetapi dunia ini dalam war-like situation. Sekali lagi ya, Bosman mau ingetin. Teman-teman harus diingetin. Ini tidak akan perang bedil-bedilan military war gede-gedean, tapi ini adalah war-like situation. Situasinya seperti perang. Jadi ya sama merusaknya. Karena itu salah satu safe haven-nya adalah ya pegang pegang emas. Kalau Anda memegang kripto aja, kripto kan zero sum. Ada yang untung, ada yang rugi. Kalau Anda untung 1 juta, pasti ada yang rugi 1 juta gitu ya. Jadi itu bukan bisnisnya Bosman. Sekali lagi, zero sum yang namanya kripto bukan bisnisnya Bosman. Bosman memang mengencourage lebih baik pakai kripto daripada pakai dolar gitu ya. Tapi kalau suruh Bosman main, udah check out gua gitu ya. Karena zero sum itu nggak bisa lama-lama. Karena waktu Bosman untung 1 miliar, ada seseorang rugi 1 miliar. Coba teman-teman di sini juga Anda udah tahu deh gitu. Anda berapa lama sih mau main zero sum seperti begini gitu ya? Nah, sektor yang nggak ada zero sum adalah ya emas, karena ada emas dibutuhkan untuk perhiasan, emas dibutuhkan untuk teknologi dan lain sebagainya. Oke, balik ke Iran dan Irak ini. Jadi kita ingatkan sejarah bahwa pertama kali Ayatullah Ruhollah Khomeini, dia di pengasingan di Perancis, setiap hari mengirim kaset berisi mimpi-mimpi atau dream visionnya dari Khomeini, sehingga menginspirasi kelas menengah. Kelas menengah itu dulu di zaman Shah Iran itu menarik. Kita kan kalau piramida ekonomi, ini orang kaya, kelas menengah, kelas bawah, itu kayak piramida gitu ya. Nah, tapi ekonomi Iran tuh menarik. Iran tuh kayak pensil, kelas menengahnya gemuk gitu ya. Nah, kita tahu di zamannya dulu mulih lu pulang, siapa sih namanya yang presiden lalu, gue sampai lupa. Itu kelas menengah kita kan besar, dikecilin gitu ya. Itu cara memiskinkan kelas menengah, ekonomi Indonesia dimiskinkan, terus orang kaya nambah kaya, orang miskin nambah banyak, tapi kelas menengah ditekan. Nah, waktu itu di Iran itu kelas menengahnya besar. Jadi waktu Khomeini masuk, kelas menengah inilah yang menggulingkan Shah Reza Pahlavi. Yang saya menarik adalah dia
Iran sekarang ini adalah mimpi Khomeini yang dia teruskan lewat ideologinya dia. Dan sekarang ideologinya dia membesar, terutama adalah bagaimana dia bisa survive tanpa dolar, survive tanpa IMF, survive tanpa World Bank, survive tanpa WHO, survive tanpa vaksin. Yang saya menduga Pak Jokowi yang saat ini ada masalah dengan feeling saya autoimun adalah karena vaksin. Jadi ya begitulah dunia Iran tanpa vaksin, tanpa COVID. Bayangin, nggak bisa COVID masuk ke sana, gitu. Nah, kalau ini pemahamannya meluas, sekali lagi bukan agamanya, tapi pemahamannya dia anti Amerika ini meluas, diterima segala macam, ini akan membahayakan. Siapa yang paling bahaya? Ya Israel lah. Apa namanya, negara kecil, anak kecil yang suka tantrum, marah-marah, dan NPD itu kan, Israel itu. Dia kalau nyalain orang, dia adalah victim, ya playing victim. Dia itu ciri NPD dah. Terus apa namanya, tantrum, gampang marah, terus ke kakaknya selalu lapor gitu ya. Amerika seperti Trump ini lama-lama kejepit juga. Jangan-jangan Amerika ini, Trump ini di-impeach. Nah, seru nih kalau Trump di-impeach. Pilihannya ada di-impeach atau mati seperti The Simpsons mengatakan. Ngomong-ngomong The Simpsons ini, saya mau ngomong hal yang menarik. Tahun 77, ini lompat sebentar, gue lagi ingat The Simpsons. Tahun 77, Homer, salah satu ininya di Simpsons, itu bilang bahwa di Piala Dunia itu nanti adalah di finalnya adalah Portugal lawan Meksiko, gitu. Dan terus dia bilang, I would kill myself kalau Portugal nggak menang. Jadi gue akan bunuh diri nih kalau Portugal nggak menang. Dan menarik, tahun 2026 besok kan di Amerika, Kanada, dan Meksiko, dan finalnya di Meksiko. Dan Meksiko lagi kuat-kuatnya. Jadi kemungkinan tahun 2026 adalah finalnya adalah Meksiko lawan Portugal, dan kemungkinan Portugal akan menang. Anda bayangin, tahun 77 The Simpsons sudah memprediksi seperti itu gitu ya. Sehingga waktu ada wali kota pakai kutung gitu, saya bilang, buset, KDM aja ada di ramalannya The Simpsons gitu ya. Anyway, itu cuman intermezzo sebentar. Tapi hal itu bisa terjadi bahwa Iran ini bisa menginspirasi banyak negara kalau dia sampai survive seperti ini, bahwa The Simpsons itu adalah mendesain konspirasi, bahwa mendesain dunia ini menjadi seperti apa, dan yang bisa nggak terjadi adalah kalau Iran mendadak menjadi pemenangnya. Jadi kita bukan membela Iran, kita membela adalah faktor rebelnya dia terhadap Amerika dan hegemoninya Amerika. Jadi bagi saya pribadi, saya berharap perang ini dimenangkan oleh Iran. Saya berharap Rusia membantu Iran. Saya berharap Tiongkok membantu Iran. Saya berharap Israel kehabisan dukungan dari Amerika karena Amerika di-impeach di dalam negerinya. Itu mimpi saya. Dan dengan demikian IMF dolar tidak kuat sehingga emas menjadi alat bayar, itu mimpi gua. Dan bagi teman-teman yang ingin bertemu dengan Bosman di tanggal 1, 2, 3 Agustus di Jogja, hubungi Mbak Nadine ya. Saya akan buka lebih banyak lagi ilmu-ilmu yang ajaib. Saya rasa itu dulu dari saya. Semoga Iran menang, semoga Anda selalu sehat dan waras dan selalu bersama Bosman. Salam sehat, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.